Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Sartono, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sartono merupakan seorang tokoh nasional, pejuang kemerdekaan, negarawan, ahli hukum, dikenal luas sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pertama. Dijuluki sebagai Bapak Parlemen Indonesia, Sartono juga dikenal sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia. Berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan demokrasi parlementer di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono adalah Ketua Parlemen sementara DPRS Dewan Perwakilan Rakyat sementara pada masa Republik Indonesia Serikat. Sekaligus menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pertama setelah kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Dalam peran tersebut, Sartono tidak hanya memimpin proses transisi parlementer dari federasi ke negara kesatuan, tetapi juga menetapkan tradisi dan tata tertib parlemen yang demokratis dan konstitusional. Sartono juga tercatat sebagai tokoh pejuang revolusi kemerdekaan Indonesia melalui aktivitas politik dalam perjuangan kemerdekaan sejak masa penjajahan Belanda hingga terbentuknya pemerintahan Indonesia yang merdeka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono menjabat sebagai Ketua DPRS RI pada tahun 1949 hingga tahun 1950. Kemudian menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pertama pada periode tahun 1950 sampai tahun 1955. Keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan telah dimulai sejak awal abad ke-20, terutama dalam era pergerakan nasional yang tumbuh sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sartono wafat pada tanggal 15 Oktober tahun 1968. Dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono berasal dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kiprah politik terjadi baik di dalam lingkup nasional melalui Parlemen Republik Indonesia Serikat di Jakarta, maupun dalam proses legislasi nasional setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta juga menjadi salah satu pusat aktivitas politik semasa revolusi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono layak dikenang sebagai Bapak Parlemen Indonesia, karena memiliki kontribusi luar biasa dalam membangun sistem demokrasi parlementer yang sehat dan konstitusional di masa-masa awal Republik Indonesia. Dedikasi Sartono terhadap sistem perwakilan rakyat, supremasi hukum, kemerdekaan politik menjadi landasan penting dalam perkembangan institusi legislatif di Indonesia. Keterlibatan sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan menunjukkan komitmen Sartono terhadap cita-cita republik yang berdaulat dan demokratis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Sartono dimulai melalui pendidikan hukum di Rekat Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kemudian mengarahkannya ke dunia politik bersama para tokoh nasionalis lainnya. Sartono bergabung dengan organisasi Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur konstitusional. Setelah kemerdekaan, Sartono dipercaya menjadi pemimpin lembaga legislatif. Melalui kepemimpinan, tata kelola parlemen dibentuk dengan prinsip keterwakilan, musyawarah, kedaulatan rakyat. Peran sebagai penghubung antara kekuatan revolusioner dan sistem pemerintahan modern menjadikan Sartono sebagai figur penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono merupakan sosok integral dalam sejarah kemerdekaan dan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai Ketua Parlemen sementara DPRS Republik Indonesia Serikat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pertama, pejuang revolusi,
Bapak Parlemen Indonesia, kontribusi tidak hanya monumental secara politik, tetapi juga menjadi warisan abadi bagi demokrasi dan sistem perwakilan rakyat Indonesia. Nama Sartono telah diabadikan dalam sejarah nasional sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Pengaruh terus dikenang hingga hari ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono dikenal sebagai intelektual lulusan Rekat Hoge School T Batavia, lembaga pendidikan hukum kolonial yang juga melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya. Pendidikan hukum yang diperoleh Sartono membekalinya dengan wawasan konstitusionalisme yang kuat, yang kemudian menjadi dasar pijakan dalam merumuskan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Para sejarawan menilai bahwa Sartono termasuk di antara sedikit tokoh nasionalis yang mampu memadukan semangat revolusi dengan nilai-nilai hukum modern. Beliau juga merupakan pengagum sistem parlemen Belanda, tetapi dengan penyesuaian terhadap konteks sosial politik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono tidak pernah tercatat sebagai tokoh partai yang ekstrim dalam menyuarakan ideologi tertentu. Sebaliknya, Sartono justru dikenal sebagai politisi yang netral, rasional, moderate, mampu menjadi jembatan di antara berbagai kekuatan politik yang sedang bertumbuh pada awal kemerdekaan, termasuk nasionalis sekuler, Islamis, sosialis. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sartono memainkan peran strategis dalam mengawal pengesahan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, serta berbagai kebijakan negara yang membutuhkan legitimasi parlemen. Gaya kepemimpinan Sartono yang tenang, tegas, penuh etika politik, menjadikan beliau figur yang dihormati lintas faksi dan kelompok politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono berasal dari latar belakang keluarga Jawa, menjunjung tinggi nilai pendidikan, kesopanan, tata krama. Karakter ini terbawa dalam gaya komunikasi Sartono di parlemen. Dikenal sangat menghormati proses musyawarah dan dialog. Dalam berbagai kesempatan, Sartono menolak penggunaan cara-cara kursif dalam pengambilan keputusan politik. Beliau mendorong pentingnya etiket politik dan kebajikan publik dalam membangun kultur demokrasi di kalangan pejabat negara dan masyarakat luas. Dalam budaya Jawa, figur Sartono merepresentasikan sosok priyayi terdidik, berbudi pekerti tinggi, memiliki visi kenegaraan yang jauh ke depan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam dunia hukum, Sartono dipandang sebagai pionir dalam perumusan dan penguatan lembaga legislatif yang tidak hanya bersifat formal, tetapi substantif. Sartono adalah salah satu tokoh yang secara konsisten mendorong supremasi parlemen terhadap eksekutif dalam kerangka checks and balances. Kontribusi dalam memperjuangkan sistem parlemen dua kamar, sistem bikameral, sempat dikaji pada masa-masa awal demokrasi parlementer. Walau belum terrealisasi penuh saat itu, beliau juga sangat vokal terhadap pentingnya perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat, termasuk dalam soal reforma agraria, hak buruh, pembangunan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono mewakili wajah Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mengadopsi sistem demokrasi pasca kolonial. Dalam berbagai forum internasional, Sartono pernah menjadi tamu parlemen negara lain, termasuk India dan Belanda, untuk berbagi pengalaman tentang transisi dari kolonialisme ke kemerdekaan. Tokoh-tokoh asing mencatat bahwa parlemen Indonesia di bawah kepemimpinan Sartono tergolong maju dalam konteks Asia pasca perang. Penghormatan diplomatik terhadap parlemen Indonesia waktu itu tidak terlepas dari integritas Sartono sebagai ketuanya. Hingga kini, nama Sartono diabadikan dalam berbagai catatan sejarah nasional sebagai teladan dalam hal keteladanan politik, etika publik, perintis sistem demokrasi legislatif. Berbeda dari banyak tokoh politik sezamannya yang memiliki jejak konflik atau keterlibatan dalam polemik ideologi ekstrim, Sartono tetap dikenang sebagai negarawan murni,
menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau partai. Model kepemimpinan Sartono menjadi referensi penting dalam pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran ketatanegaraan di berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Sekarang masuk ke video. Sartono, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sartono merupakan seorang tokoh nasional, pejuang kemerdekaan, negarawan, ahli hukum, dikenal luas sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pertama. Dijuluki sebagai Bapak Parlemen Indonesia, Sartono juga dikenal sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia, berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan demokrasi parlementer di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sartono adalah Ketua Parlemen sementara DPRS Dewan Perwakilan Rakyat sementara pada masa Republik Indonesia. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.